Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, sejahtera, dan rahmat Allah tetap ada kita semua, guys. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Aji Saka. Kali ini pada malam hari ini saya ingin mengekspor sebuah kedung, guys. Ya, sebuah kedung. Kenapa yang menjadi penasaran saya itu? Kenapa dinamakan kedung pocong, guys? Nah, itu yang saya jadi penasaran. Yang katanya angker, katanya wingit. Akan tetapi yang menjadi penasaran saya itu, kok kedung angker gitu loh. Nah, makanya pada malam hari ini, tepatnya pukul 00.55 ya, guys. Nah, jadi ini malam hari, hampir menjelang ya pertengahan lah, hampir menjelang pagi kira-kira gitu. Kita lanjut, guys. Kita lanjut, coba kita mengekspor dulu tempatnya, guys. Ini ada apa ini? Peringatan atau apa gimana, saya kurang tahu. Begitulah teman-teman, ini malam hari ini tempat yang indah sekali bagi saya ya, tempat yang indah sekali bagi saya walaupun menyeramkan, guys. Nah, ini guys tempatnya, kanan kirinya bambu. Kalau orang daerah sini bilang bambu petung, guys. Ya, bambu petung. Jadi tinggi sekali, guys. Tinggi sekali, guys. Dan kita menelusuri jalan ya setapak gitu untuk menuju di suatu kedung itu, teman-teman. Jadi memang saya penasaran sekali. Sementara kanan kirinya ya hutan bambu, guys, karena diselimuti oleh bambu-bambu yang besar sekali, guys. Makanya lihat, dikatakan tempat ini wingit, angker. Ya, saya sih hanya penasaran. Jadi kita sambil melihat, mengekspor suatu tempat, guys. Ya, kita berjarak mungkin jaraknya 100 meter untuk menuju sebuah kedung yang dinamakan kedung pocong, guys. Apa itu? Ya, kedung pocong, guys. Ya, kita tidak, sebenarnya kita tidak berani aneh-aneh, tapi fakta daripada cerita orang sini, kenapa dinamakan kedung pocong, guys? Ataukah ada pocongnya, ataukah ada apalah, saya kurang tahu ya. Kita akan membuktikan pada malam hari ini, malam yang dingin di kota Salatiga. Nah, ini tempatnya. Pohon yang besar, guys. Pohon yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahi sholehin. Ya, bila kita memasuki satu tempat yang beginian, teman-teman, maka kita harus kulon wun. Kalau orang Jawa bilang begitu, kulon wun. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahi sholihin. Kulon wun, Mbah.
Amit-amit nyun sewu, kula namung badhe ngonten, Mbah. Ngambil video, Mbah, ke tempat panjenengan, Mbah. Nah, begitu. Teman-teman sekalian semua, inilah guys tempatnya. Tempat ditumbuhi bambu-bambu yang ya menurut saya indah sekali, walaupun sangar gitu guys, tapi bagi saya betul, bagi saya itu terasa damai begitu, tentram di keheningan malam seperti ini guys. Apa sih yang kita takutkan kalau kita gini bicara begini? Kita bicara tentang misteri. Misteri itu kan dunia gaib, teman-teman. Nah, sedangkan kita di dunia ini milik kita. Kenapa harus takut pada mereka? Kan gitu. Nah, itulah teman-teman. Ini pohon apa ini? Wih. Pohon aren. Nah, ini guys. Pohon aren, benar. Wah, lebih terang lagi. Lebih terang lagi ya. Nah, begini lebih terang. Itu pohon aren, guys. Nah, pohon aren. Biasanya pohon aren itu ya cukup serem gitu pohonnya. Kalau malam hari itu serem, guys. Kayak biasanya ditempati genderuwo. Nah, orang bilang gitu, orang tua bilang dulu ya gitu, di pohon bambu ya. Apa itu guys? Nah, di pohon bambu, pohon pisang itu adalah tempat mereka guys, ya, tempat kesukaan mereka. Tempat kesukaan mereka guys. Ya, begitulah cerita orang dulu tentang Kedung Pucung guys. Saya sangat penasaran sekali, ada apa di sana. Nanti akan kita buktikan lewat uji nyali juga guys. Ya, mungkin berapa menit, 15 menit atau sampai dengan setengah jam gitu aja. Oke, kita lanjut menelusuri rimbunya pohon itu. Nah, itu teman-teman, jadi seperti inilah jalan menuju Kedung Pocong ya, Kedung Pocong. Ini kita lihat bersama-sama teman-teman. Real semuanya real itu guys. Ya, kita lanjut sambil kita berjalan. Lihat ini guys. Jadi kanan kiri itu ditumbuhi bambu-bambu seperti ini. Jadi bila malam tempat ini terasa sunyi guys, sunyi mencekam gitu. Tapi suara airnya itu, suara air itu cukup, bagi saya cukup menghibur, terasa damai guys ya, terasa damai sekali. Ya, sebentar lagi kita akan sampai menuju Kedung Pucung guys. Kedung Pucung,
kenapa kok kedung pucung, berarti ya mungkin ada cerita di balik semua itu, kenapa kedung pucung. Lihat guys, bambu-bambunya. Widih, sangar guys. Nah, itu teman-teman, pohon bambu petung itu saja sudah kayak gini. Jadi beginilah guys, kita mengekspor suatu tempat ya, kita harus hati-hati juga guys, sebab tempat seperti ini ya orang bilang angker, wingit ya, saya percaya sih dengan adanya gaib. Tapi gaib pun tidak mudah untuk menuju alam fana ini guys. Iya benar, kalau alam gaib dari makhluk gaib itu bisa sampai ke menembus dunia ini ya, ibarat orang tuh orang sakti juga guys, sama ya. Widih, tempatnya guys indah sekali guys. Kaget aku, wah bikin merinding, kaget aku. Kaget aku guys, itu apa itu? Wah, itu apa guys? Itu apa itu? Aduh, apa itu guys? Coba lihat sekali. Apa guys? Itu apa itu guys? Sudahlah. Udah sapi dipikir teman-teman. Wih, pohon bambunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiba-tiba suara saya habis. Tapi betul itu tadi apa? Ya nanti ya ini tempat menuju yang namanya Kedung Pucung. Kita masih berada di pinggiran ya, sebentar lagi kita akan nyampe guys. Teman-teman, itu tadi apa ya, real sekali guys. Wih, pohon bambu, padahal pohon bambu petung itu terkenal kuat ya. Itu bisa berantakan kayak gitu. Kita akan mendekat teman-teman biar lebih jelas. Tapi tadi beneran loh, itu apa itu? Gembandul. Merinding guys. Wih, ini guys tempatnya, tempat yang indah sekali ya, bagi saya indah sekali guys.
Saya merasakan di sini begitu tenang, bisa merasakan dinginnya angin malam. Ya, terkenal guys dengan keangkerannya. Kenapa harus Kedung Pucung? Kenapa enggak dinamakan yang lain gitu? Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan melanjutkan lagi. Oh, itu sudah. Kita akan lanjut lagi. Ini guys. Nah, gini guys. Gini ya, begini. Agak terang ya, Jadi begini guys, tempat ini mungkin ya dibangun oleh pemerintahan daerah sini ya, seperti ini guys. Pada hari-hari tertentu tempat ini ramai sekali guys, misal untuk perayaan nyadranan begitu guys. Jadi memang tempat ini agak gimana ya, agak disakralkan apa atau gimana, tapi yang jelas namanya Kedung Pucung teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan menuju Kedung Pucung teman-teman. Kita langsung akan dari sumbernya tentang Kedung Pucung. Nah, ini teman-teman, tempat ini berada di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga guys. Ya, jadi jelas ini masih wilayah Salatiga. Oke, ini tempatnya guys, Kedung Pucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, apa itu? Ya, kita akan turun. Ini guys, kelihatan ya? Ya memang begini. Kelihatan ini. Jadi Kedung Pucung ini guys dipertemukan dua sungai guys. Jadi ini sungai kecil, mungkin bisa dibilang Sungai Anaan. Nah, sebelah pertemuan dua sungai. Nah, ini guys, ini. Nah, ini. Jadi pertemuan dua sungai. Ini Sungai Anaan, kalau saya bilang ini Sungai Anaan, soalnya kecil guys. Ya, walaupun kecil, airnya tetap mengalir begitu. Tempatnya ini guys, airnya. Konon ceritanya begini guys, tempat ini ramai sekali guys dulu sebelum adanya ledeng atau pam. Nah, ini ini Kedung Pucung. Wih, ini guys, kita akan mendekat. Wih, jadi jalannya seperti ini untuk menuju Kedung Pucung ya, Kedung Pucung. Saya penasaran sekali guys. Ya, banyak orang bilang ini angker. Ya, itu mungkin ya gimana ya teman-teman. Wih, tempatnya seperti ini guys, batu yang sangat besar. Nah, ini batunya. Jadi kenapa dinamakan kedung? Kalau hanya kedung saja mungkin saya paham, karena memang airnya ini dalam.
dalam sekali ya, dalam. Oke, jadi kita sudah berada di Kedung Pucung. Apa yang kita lihat real, tidak ada rekayasa, dan memang inilah yang kita lihat tentang Kedung Pucung. Nah, kita maju. Nah, kita maju. Kita turun ke dasar yang namanya Kedung Pucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Ini guys tempatnya Kedung Pucung. Wih, airnya yang jernih guys. Nah, jadi ini adalah wilayah yang disebut dengan Pocong guys. Ya, batunya ini besar loh. Ini batunya besar ini. Ini batu asli ini. Tanpa das, tapi memang batu keras. Jadi walaupun diterjang banjir, batu ini tetap di sini guys. Tuh guys, pertemuan antara dua sungai ini guys. Nah, jadi sampai tidak tampak guys. Wah, itu guys, seperti ada guanya guys. Jadi sudah tahu ya, waktu ini waktu malam pukul berapa tadi kita mulai mengekspor suatu ini guys, kita bisa lihat seperti ada gua, tapi entahlah. Di atas sangat tebing guys, tebing ya, tebing bambu juga. Ini yang mungkin membuat serem guys. Wah, itu apa itu kalau orang bilang makanan ular guys, di sini mesti juga banyak ular guys. Dan ularnya itu rata-rata ya ular ganas. Di sini tuh kalau orang bilang ular, tentang ular itu ular denung sapi guys. Jadi perpaduannya antara ular kobra itu sama ular darat. Jadi ularnya itu ganas guys. Oke, gimana teman-teman? Sudah tahu ini adalah Kedung Pucung. Jadi kita sudah membuktikan Kedung Pucung ya. Pada malam hari ini maunya ke sana guys. Itu seperti gua guys, tapi airnya dingin. Batu yang indah guys. Nah, ini juga batunya menrong-rong di pinggir tebing guys. Ini bahaya guys, kalau sampai jatuh, sampai lepas dari tebing. Nah, ini besar ini guys, besar nih. Nah, oke, kita sudah menelusuri, mengekspor yang namanya Kedung Pucung guys. Kita Kedung Pucung ya, inilah Kedung Pucung. Tadi
saya penasaran sekali ada apa dengan gedung pocong. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari kejauhan. Ini dari kejauhan. Bentar guys, bentar. Kayak lihat kayak ular guys. Itu bambu guys. Tapi bagi orang-orang yang takut itu kayak ular guys. Kayak ular panjang gitu. Itu bambu itu guys, bukan ular ya. Oke, kita sudah membuktikan. Oke, yes, kita sudah membuktikan ya tentang gedung pocong, misteri gedung pocong. Oke, misteri gedung pocong. Bukannya gimana guys, tapi untuk membuka tabir misteri, kenapa harus menyampaikan gedung pocong? Itu yang saya penasaran guys. Nah, malam ini sudah terbukti, kita sudah memasuki area gedung pocong ya guys ya. Oke, kita lanjut dengan uji nyali guys. Oke, uji nyali sambil saya beristirahat. Oke ya. Oke, kita kembali ke di atasnya guys. Kita akan melakukan uji nyali di tempat itu guys. Tadi kita menuruni tangga, beberapa anak tangga guys. Oke, sebentar guys. Oke, nah ini kelihatan. Nah, ini yang tadi saya katakan sungai Anaan guys. Sungai kecil bertemu dengan induknya, itu sebelah sini adalah sungai besar. Sungai besar guys. Dan ini yang dinamakan gedung pocong. Jadi saya sudah tidak penasaran guys. Begitu pula kita sudah tidak penasaran tentang adanya misteri gedung pocong. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menaiki tangga ya. Oke, untuk melepas lelah juga. Tapi yang jelas malam ini sudah terpecahkan misteri gedung pocong. Kita semua sudah tahu guys. Ternyata keangkerannya ya bagi saya tidak angker guys. Ya mungkin orang-orang bilang gitu ya. Jadi ya sudahlah guys. Kita akan mencoba untuk uji nyali. Nah, tempatnya di sini guys. Karena ini dari ujung sana sampai ujung sana bambu guys. Nah, itu pohon bambu semua. Ya, siapa tahu ada hal gaib yang bisa menembus kamera guys. Kalau sampai ada makhluk gaib yang menembus kamera, itu baru dinamakan setan sakti guys. Ya, siluman sakti. Karena apa? Karena ini adalah tempat manusia guys. Tempatnya manusia, miliknya manusia begitu. Oke, saya akan ya kita tunggu sebentar. Saya pasangkan lampunya. Saya akan mencoba untuk uji nyali guys. Dan saya
letakkan kamera saya di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit sewuga, nyuwun sewuga, amit-amit, kula namung badhe ngonten, Mbah. Badhe mediu kalau wau kula sampun dumugi wonten Sendang Pocong, Mbah. Ya. Ya. Oh ya, teman-teman. Jadi gini. Kita sudah tidak penasaran lagi karena fakta membuktikan bahwa ya ada sih suara-suara, tapi kan suara-suara itu tidak bisa membuktikan. Hanya suara itu ya, mungkin yang dengar ya hanya saya, tapi kan syukur-syukur kalau memang bisa menembus kamera ya yang saya bilang tadi itu adalah setan sakti, guys. Kalau tidak sakti dia tidak bisa nebus alam kita, begitu. Seandainya bisa pun ya itu setan sakti. Masa ada sih setan sakti? Wow, alah. Kita kembali lagi, guys. Oke, kita kembali lagi ke ujinya nih. Nah, bawahnya air hujan. Jujur teman-teman, saya itu merasakan ya tadi waktu saya mengekspor gedung tadi, memang saya juga merasakan aura-aura panas. seharusnya kan dingin, tapi lihat aja saya sampai kemeringet guys. Oh lihat, saya sampai kemeringet gini. Lihat nih, seharusnya kan enggak, seharusnya saya enggak berkeringat karena ini suatu tempat yang dingin, tapi berhubung aura-aura negatif yang ada di situ, terasa panas. Ya memang gimana ya, kita tidak ya bukan tidak bisa, mungkin belum beruntung tentang adanya setan pocong, guys. Wih, merinding aku. Oke. Tempatnya gini, kalau kita ngomong-ngomong, apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari di malam-malam dingin seperti ini? Yaitu kita bukan mencari setan, guys, tapi mencari pembuktian. Benar enggak adanya suatu pocong? Kenapa katakan dong pocong? Kan gitu. Nah setelah itu saya itu penasaran, guys. Orangnya itu penasaran. Wah, warga menyebutnya kan dari kakek bapak sampai saat ini itu loh, ojo main-main di daun putung, bahaya, banyak setannya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi menurut cerita warga di tempat ini, guys, tempat ini, sungai ini, kedung pocong ini dulunya juga sangat ramai. Bahkan kalau siang, astagfirullahaladzim, saya teruskan kembali, guys. Ceritanya gini, gedung di sini yang namanya gedung pocong itu ternyata banyak
warga sekitar sini datang ke sini ya, untuk mencuci, untuk mandi, untuk mengambil air, untuk masak gitu guys. Jadi buat keperluan sehari-hari begitu guys ceritanya. Bahkan itu memandikan sapi, untuk memandikan kerbau, kuda. Nah di sini dulu tempatnya, makanya di sini ini dulu ramai sekali guys. Tapi sekarang zaman zaman modern, seolah-olah gini guys, habis manis padu buang ya, habis manis padu buang. Wah biyen entuk enake, nah wis entuk enake saiki dinengke, didiamkan. Ya jadinya gini, tambah wingit guys, tambah sangar. Begitu ceritanya tentang kedua pocong. Nah bentar guys, saya mau istirahat sebentar, tapi senternya ini guys akan saya, waduh, biar kalau gini guys, saya tarik ke atas dulu. Jatuh kok, sulit cari batu. Saya harus dapatkan sebelah batu. Oke guys, saya sudah dapatkan. Jadi gini, nanti saya tanpa tanpa senter guys. Jadi senternya saya kasih ke sini. Oke, tambah terang. Oke, saya akan di sini. Sambil kita bersyukur, mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menikmati alam yang indah ini ya. Kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya saya bisa datang ke tempat ini guys. Jadi untuk membuktikan benar angker atau tidak, nah teman-teman lihat sendiri ya, seperti itulah. Jadi teman-teman tahu, sekarang sudah tahu, oh ini dong pocong toh, dong pocong, suasana dong pocong pada malam hari ini ya. Wallahu alam, seandainya malam ini ada yang hadir ya wallahu alam, itu karena itu adalah milik Yang Maha Kuasa guys. Sebenarnya kalau mungkin, astagfirullahaladzim, bentar guys, bentar, itu manusia apa setan itu guys. Seperti bentar guys, kayak seperti pocong guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Mbah, amit-amit. Erek langkung Mbah. Kula namung wonten Mbah, uji nyali di sini Mbah. Amit-amit nggih Mbah.
Jadi tadi guys, saya sempat guys melihat, makanya saya bilang itu manusia apa atau pocong itu. Tapi sayang sekali guys, kameranya menghadap ke saya, jadi tidak bisa melihat ke area belakang sana. Oh ya guys, saya izin ngerokok ya guys, untuk mengusir hawa dingin. Oh, hawanya dingin. Oke, saya mau merokok dulu sambil uji nyali. Oke. Oke, saya sambil itu lampunya guys, lampunya ya sambil. Oke, kembali lagi. Kita menunggu guys, sambil menunggu. Nah, kan gini guys, saya menantikan kehadiran mereka. Iya. Astagfirullahaladzim, itu manusia atau pocong guys? Oke, jadi kita uji nyali di tempat seperti ini. Begini guys, tadi agendanya saya itu mau ke makam guys. Iya, agendanya mau ke makam guys. Ya, sudah saya siapkan ya tikar, sajadah. Oh enggak, kalau sajadah tidak, tikar sama tasbih. Soalnya gini guys, kalau melakukan uji nyali di tempat seperti ini, melakukan uji nyali di tempat seperti ini, kita bebas guys. Bebas dalam artian ya gimana ya, bebas seperti di alam bebas. Tapi kalau di makam ya kita harus hati-hati guys. Di makam itu kita harus tahu, satu, sopan santun. Dua, jangan melangkahi kuburan atau makam. Tiga, jangan pernah duduk di di atas kuburan guys. Dan sekali lagi,
jangan meludah di kuburan. Nah itu begini, itu sopan santun kita terhadap beliau yang sudah mendahului kita, guys. Jadi bedanya gini, kalau kita ngonten di alam bebas seperti tempat-tempat angker wingi, bagi saya itu apalagi, guys, suaranya, guys, ya suaranya selain astagfirullahaladzim. Oh, berarti itu tadi yang guys, ya, si setan atau siluman gitu. Ya, setan atau siluman atau jin ini sekarang sudah tidak ada, guys. Tapi berhubung kameranya menghadap sini, memang saya sengaja itu biasanya yang tempat wingit-wingit itu ya itu di pohon bambu yang tinggi-tinggi ini ya. Jadi kita kembali lagi ke masalah uji nyali, guys. Kalau uji nyali di makam ya, di makam itu gini, guys. Kalau uji nyali di makam ini itu, kalau kita uji nyali di makam sebuah makam, kita harus sifatnya itu harus mendoakan. Jadi tidak boleh kayak gini prank kayak gini, jalan ke sana kemari dengan jalan seperti ini, tidak boleh, guys, tidak boleh. Kita itu berarti sopan santun kita itu tidak ada sopan santunnya. Jadi gini, kita apalagi pemakaman atau kuburan orang yang dimakamkan itu adalah sahabat kita, misalnya orang tua kita, saudara kita. Nah, kalau kita sembarangan itu sambalnya tidak menghargai, ya, tidak menghargai beliau, begitulah ya. Ketika masih hidup kita bertemu, kita kan menyapa. Begitu pula di tempat pemakaman seperti itu ya, walaupun kita tidak melihat, karena itu sudah pergi ya, pergi ke alam gaib. Kita bilang ke alam gaib karena kita tidak bisa melihat lagi. Jadi bedanya gini, sekali lagi bedanya gini, kalau kita ngonten di pemakaman umum ya, kita harus punya satu tujuan. Tujuannya apa mau cari hantu? Ngapain kalau mau cari hantu ya sulit, guys, karena mereka adalah gaib. Tapi saya secara pribadi saya percaya gaib itu ada dan begitu, guys, kira-kira begitu. Oke, saya lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini luas sekali, guys, tapi jujur sekali lagi sebelum kita akhiri, saya menegaskan bahwa di tempat Dong Pocong, saya tegaskan, di tempat Dong Pocong itu ya apa yang dibilang warga ya, yang dibilang para warga, kenapa Dong Pocong, yaitu guys, memang ada pocong itu ada, tapi untuk di Dong Pocong itu apa itu, hanya suara-suara doang. Tapi tadi saya bener, guys, melihat kayak pocong. Tapi ya sudahlah, kalau beliau berani hadir di hadapan saya, wah, mungkin saya malah
senang guys, ya senang dan senang, betul saya senang. Karena apa? Karena bisa membuktikan ini loh yang nama pocong. Kalau pocong-pocongan yang ngapain? Kita tidak buat pocong sendiri. Oke? Oke guys, saya kira cukup sekian uji nyali saya kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, tolong dibantu untuk subscribe, like, dan komennya guys, agar saya lebih bersemangat lagi dalam konten-konten seperti ini guys. Tapi apa yang saya tampilkan selama saya konten uji nyali ya di tempat seperti ini itu real, jadi tidak ada tipu daya apapun. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Jangan lupa ketik channel Aji Saka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.